Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan membahas pertemuan kelima tentang development dan quality plan, perencanaan kualitas. Pokok bahasannya meliputi tinjauan kontrak, development plan and quality plan objective, element of development plan, kemudian project produk, project interface, sampai ke project cost estimation. Mari kita bahas ke tinjauan kontrak. Bayangkan Anda baru saja ditunjuk sebagai kepala proyek yang cukup besar, seperti yang sering terjadi di industri perangkat lunak. Anda mengalami tekanan waktu yang serius sejak hari pertama, karena Anda adalah anggota tim proposal dan berpartisipasi dalam sebagian besar pertemuan yang diadakan dengan perwakilan pelanggan. Anda yakin bahwa Anda tahu semua yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu. Anda bermaksud menggunakan rencana proposal dan dokumen internal yang telah disiapkan tim sebagai rencana pengembangan dan kualitas Anda. Anda siap untuk mengandalkan bahan-bahan ini karena Anda tahu bahwa proposal dan perkiraannya termasuk jadwal, persyaratan staf, daftar dokumen proyek, tinjauan desain yang dijadwalkan, dan daftar risiko pengembangan semuanya telah ditinjau secara menyeluruh oleh tim peninjau kontrak. Nah, karena itu Anda agak kecewa bahwa titik penting proyek ini, manajer departemen pengembangan menuntut Anda segera menyiapkan rencana pengembangan proyek yang baru dan terpisah. Nah, rencana kualitas proyek, mempunyai kualitas. Ketika Anda mengklaim bahwa proposal yang lengkap dan lampirannya dapat berfungsi sebagai rencana yang diminta, manajer bersikeras bahwa mereka diperbaharui dengan topik baru dan lebih komprehensif, ditambahkan untuk menjamin kecukupan rencana. Anda harus berharap bahwa manajer departemen Anda benar. Upaya yang diinvestasikan dalam menyiapkan rencana pengembangan dan kualitas tentu akan bermanfaat. Anda mungkin menemukan bahwa beberapa anggota tim tidak akan tersedia pada tanggal yang dijadwalkan karena keterlambatan penyelesaian tugas mereka saat ini. Atau bahwa perusahaan konsultan yang telah setuju untuk memberikan dukungan profesional di bidang yang sangat khusus dan penting telah menderita kerugian besar dan hilang bangkrut untuk sementara. Ini hanya dua jenis masalah yang dapat muncul. Singkatnya, proyek ini membutuhkan rencana pengembangan dan rencana kualitas yang satu didasarkan pada bahan proposal yang telah diperiksa ulang dan diperbaharui secara menyeluruh. Ini seperti yang bahas pertemuan kemarin nih. Jadi diperiksa ulang, kontrak review. Kemudian lebih komprehensif daripada proposal yang disetujui, terutama sehubungan dengan jadwal, estimasi sumber daya yang akan digunakan, kemudian evaluasi risiko pengembangan, risiko-risiko yang akan terjadi. Sertakan subjek tambahan, tidak ada dalam proposal yang disetujui. Sudah siap di awal proyek untuk memberi peringatan tentang kesulitan penjadwalan, kekurangan staf potensial, jadi di mapping secara keseluruhan resikonya, sumber dayanya, baru secara menyeluruh kita akan mampu mendeskripsikan bahwa kalau ada kesulitan sudah bisa diminimalisir ataupun sudah bisa dijelaskan di awal. Kemudian kurangnya fasilitas untuk membangun, nah apa-apa yang belum mumpuni, terus kemudian stakeholder mana yang akan dipakai. Nah itu yang perlu dan harus diperhatikan. Masalah dengan pencapaian tonggak kontrak risiko pembangunan yang dimodifikasi. Nah, selanjutnya adalah rencana pengembangan dan kualitas. Perencanaan sebagai suatu proses memiliki beberapa tujuan yang masing-masing dimaksudkan untuk menyiapkan fondasi yang memadai untuk hal berikut. Mulai dari menjadwalkan kegiatan, merekrut anggota tim,
menyelesaikan resiko pengembangan, pembangunan, kemudian melaksanakan kegiatan software quality assurance yang diperlukan untuk menjamin penjaminan mutunya, kemudian penyediaan manajemen dengan data yang dibutuhkan untuk kontrol. Nah, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan elemen rencana pengembangan. Berdasarkan bahan proposal, rencana pengembangan proyek disiapkan untuk memenuhi tujuan di atas. Elemen berikut masing-masing berlaku untuk komponen proyek yang berbeda, terdiri dari rencana pengembangan proyek, yakni yang pertama adalah project product, kemudian project interface, project methodology dan development tools, software development standar dan prosedur, kemudian mapping of the development process, kemudian project management, project staff organization, development facilities, development risk, control method, kemudian project cost estimation. Nah, semuanya dibahas di elemen ini project. Nah, yang pertama adalah project product. Development plan include a developing product. Jadi, bagaimana desain dokumen spesifik untuk compression. Lalu kemudian software product, spesifikasi, ya, terus kemudian training task. Bagaimana specification date-nya, kemudian participation dan participation and site. Lalu selanjutnya adalah project interface. Yang saya temukan. Antarmuka dengan paket perangkat lunak yang ada, kemudian antarmuka dengan tim pengembangan perangkat lunak, termasuk ya ini tools yang dipakai ya untuk hubungan kerjasama dan koordinasi. Berarti ini adalah antarmuka atau software manajemen mutunya untuk pemantauan. Lalu kemudian antarmuka dengan perangkat keras yang ada yang dipakai. Nah, lalu selanjutnya adalah project methodology dan development tools. Ketika mengevaluasi kesesuaian metodologi proyek yang diusulkan dan alat pengembangannya, seorang juga harus mempertimbangkan pengalaman profesional staff, termasuk personil subkontraktor yang akan dipakai. Siapa subkontraktor? Yaitu pengembang di bawah manajemen perusahaan kita. Jadi kita mengambil rekanan untuk mengerjakan misalkan modul-modul yang dipakai di software yang kita tahu. Maka itu disebutkan adalah subkontraktor. Bahkan juga sementara. Kemudian software development standar dan prosedur. Daftar harus disiapkan dari standar prosedur pengembangan perangkat lunak untuk diterapkan dalam proyek. Daftar. Oke, list yang disepakati. Selanjutnya adalah mapping untuk development proses. Nah, pemetaan proses pengembangan melibatkan penyediaan definisi terperinci dari setiap fase proyek. Deskripsi ini mencakup definisi input dan output kegiatan spesifik yang direncanakan. Ya, meliputi perkiraan durasi kegiatan, kemudian urutan logis di mana setiap kegiatan harus dilakukan, termasuk deskripsi ketergantungan masing-masing kegiatan pada kegiatan yang sebelumnya diselesaikan. Jenis sumber daya profesional yang dibutuhkan dan perkiraan berapa banyak sumber daya ini diperlukan untuk setiap kegiatan. Kenapa? Karena kita ini bicara adalah tim. Jadi kalau nggak di mapping untuk development prosesnya, bagaimana proses pengembangan, itu bisa saja tidak tepat waktu ataupun bisnis prosesnya tidak sesuai. Lalu berapa metode tersedia? Ya, salah satu metode yang paling umum digunakan adalah graphic Gantt. Ya, untuk apa? Ini pakai Microsoft Project yang menampilkan berbagai aktivitas dengan bilah horizontal yang panjangnya sebanding dengan durasi aktivitas. Gantt kalau kita sebut.
Jadi kalian bisa bikin di pakai Microsoft Project atau pakai aplikasi-aplikasi sekarang banyak. Search saja keyword CanCut ya. Banyak sekarang yang menyediakan berbasis online. Lalu kemudian metodologi penjadwalan belum maju masuk ke CPM dan PET. Nah, keduanya termasuk dalam kategori analisis jalur kritis. Jadi kalau CPM dan PET ini ada titik-titik kritisnya, jalur-jalur kritis yang harus diperhatikan. Nah, itu semuanya sudah diatur dan harus diberikan kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki fleksibilitas penjadwalan. Nah, beberapa paket perangkat lunak yang digunakan bersama metodologi ini mendukung perencanaan, pelaporan, dan tindak lanjut dari jadwal proyek. Contoh paket perangkat adalah Microsoft Project tadi dari kita bahas di awal. Jadi bisa digunakan untuk manajemen proyek, penjadwalan, terus kemudian mapping. Dan selanjutnya adalah project master. Untuk setiap tonggak sejarah, waktu penyelesaian dan produk proyek harus ditentukan. Jadi titik-titik yang harus diselesaikan, tahap-tahapnya, nah itu harus ditentukan. Kemudian project staff organization. Ini yang meliputi sumber daya yang bekerja, ya, meliputi struktur organisasi, kemudian persyaratan profesionalnya, apakah sumber daya harus dilengkapi dengan sertifikasi profesional, kemudian pengalaman bahasanya, karena kan ada kan proyek-proyek besar itu membutuhkan persyaratan profesional, jadi harus punya sertifikasi internasional misalkan. Nah, lalu kemudian jumlah anggota tim yang diperlukan untuk setiap periode waktu. Jadi plus cluster tadi harus dihitung berapa tim yang akan memakai. Kalau kita membangun sebuah gedung besar, maka dari mulai menyusun fondasi sampai kemudian membangun konstruksinya, maka berapa yang harus diselesaikan. Kalau kita di software, mulai dari desain, terus kemudian coding, lalu kemudian bugging, nah itu semuanya di analisa. Kemudian nama pemimpin tim dan anggota tim. Nah, ini wajib harus mempunyai di dalam struktur organisasi yang jelas, ya. Supaya apa? Supaya nanti outputnya project yang sudah dikerjakan itu ada tracer. Jadi dapat tracer. Siapa? Oh, ini timnya ini yang mengerjakan. Oh, ini tanggung jawabnya ini. Jadi kalau kurang, segera bisa menghubungi PIC-nya. Kemudian development facilities. Fasilitas pengembangan yang diperlukan termasuk perangkat keras, perangkat lunak, alat pengembangan perangkat keras. Ya, ruang kantor, barang-barang lainnya. Yang paling penting adalah development facilities ini adalah kita mampu menganalisa misalkan adalah editor apa yang mau dipakai untuk membangun software ini. Lalu kemudian software ini nanti itu akan berjalan di platform apa? Apakah berbasis mobile kah? Apakah berbasis desktop kah? Nah, maka harus development facilities-nya harus tahu, dan itu harus dianalisa dan diterapkan. Kemudian resiko pengembangan. Nah, resiko pengembangan ini melekat pada proyek apapun. Maka resiko pembangunan adalah keadaan atau properti dari tugas atau lingkungan pengembangan yang jika diabaikan akan meningkatkan kemungkinan kegagalan proyek. Itu menurut Rupunen dan Lieutenant. Nah, resiko pembangunan yang umum ini adalah kesenjangan teknologi, kurangnya pengetahuan dan pengalaman profesional memadai, dan untuk melaksanakan tuntutan kontrak pengembangan. Kekurangan staff itu menjadi pemicu resiko pengembangan yang benar-benar tidak terduga. Kemudian saling ketergantungan elemen organisasi. Nah, itu terkait dengan resiko pengembangan. Selanjutnya adalah control method. Bagaimana
metode kontrolnya mengendalikan implementasi proyek. Manajer proyek, manajemen departemen menerapkan serangkaian praktik pemantauan ketika menyiapkan laporan kemajuan dan mengorganisasikan pertemuan diskusi komprehensif tentang metode pengendalian proyek. Jadi baik manajer, managing maupun orang-orang yang terlibat di pengembangan semuanya saling mengevaluasi dan melihat keadaan yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah project cost estimation. Perkiraan biaya proyek berdasarkan pada perkiraan biaya proposal. Jadi secara keseluruhan tadi di breakdown waktunya berapa, terus kemudian sumber daya yang dibutuhkan apa, terus kemudian case-case yang dibangun di software itu apa, maka itu kita akan sangat mudah untuk menentukan biaya. Kemudian diikuti oleh tinjauan menyeluruh dari relevansi mereka yang berkelanjutan berdasarkan estimasi sumber daya manusia terbaru. Kontrak dinegosiasikan dengan subkontraktor dan pemasok. Jadi sebelum rilis kontrak, kalian harus sudah negosiasi terhadap subkontraktor dan pemasok alat misalkan, pemasok software. Nah, maka secara keseluruhan kalian sudah membuat ikatan kontrak ya sebelum kalian menandatangani sebuah project development supaya apa? Harganya nggak berubah. Lalu kemudian sudah dapat dipastikan bisa dipakai. Karena apa? Kebutuhan akan mitra kalau kita menjalankan proyek besar, kita harus ada ikatan juga terhadap mitra itu. Itu seperti itu. Yang direncanakan akan dilaksanakan oleh tim pengembangan internal, perlu dilakukan oleh subkontraktor karena tidak tersedianya tim. Jadi kalau timnya nggak ada, maka dilempar ke subkon. Nah, subkon itu memerlukan biaya, memerlukan budget, yaitu dihitung secara keseluruhan. Ya, itu yang termasuk dalam pertemuan 5 ini. Demikian penjelasan hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.